Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ega Dewana Putri, BA MMG, selaku dosen pengampu mata kuliah Wisata Literasi. Perkenalkan, saya Helmedia Putri dari kelas IF 106 dengan NIM 25 04 01 07 02 04. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan presentasi proyek kami dari kelompok B, yaitu Ruang Warga, platform pengaduan online berbasis web sebagai sarana pelayanan kelurahan. Baik, ini disusun oleh Ari Prabowo, Helmedia Putri, dan Tiara Dwi Maulita. Lanjut pada video. Seberapa sering kita merasa tak berdaya saat masalah infrastruktur menghambat langkah kita? Atau saat keadaan darurat datang, namun bantuan terasa begitu jauh dan sulit dijangkau? Atau aspirasi yang seringkali hilang dalam tumpukan kertas, tanpa jejak, tanpa kepastian. Dari kumpulan masalah inilah kami melihat kesempatan untuk melakukan perbaikan. Ruang Warga adalah portal satu pintu untuk menerima keluhan dan masukan masyarakat. Sebuah solusi layanan publik digital yang dipadukan dengan media informasi terpercaya. Memudahkan petugas bekerja dengan data yang rapi. Mengubah birokrasi yang kaku menjadi layanan yang responsif. Inilah ide kami, sebuah transformasi digital untuk pelayanan yang lebih baik. Selamat datang di desa kami. Di sini ada definisi tentang ruang warga, yaitu adalah layanan publik digital terintegrasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengaduan, tetapi juga sebagai media informasi dengan Microsoft 365 sebagai tulang punggungnya, pengelolaan pengaduan, data, dan penyebaran informasi resmi kelurahan. Di sini ada dua fungsi utama. Yang pertamanya adalah pengaduan warga bagi untuk menyampaikan keluhan terkait fasilitas umum secara tepat dan terstruktur. Di sini ini tampilan SharePoint kami yang dibuat di Insia SharePoint. Di sini kita bisa ajukan keluhan, lanjut ada status laporan ketika sudah mengajukan keluhan. Lanjut di sini ada kontak darurat untuk nomor darurat. Tidak hanya selain itu, ada media informasi proaktif sarana bagi keseluruhan untuk menyampaikan pengumuman agenda dan informasi penting secara real time, yaitu bagian bawah ini. Di sini kita bisa melihat berita apa saja sih yang ada di kelurahan tersebut. Tampilannya seperti itu, kurang lebih. Lanjut, di sini mengapa sih kita ngobrolin ruang warga? Yang pertama ini adalah transparansi rendah, karena warga sering tidak tahu apakah laporan mereka sudah diterima atau sedang diproses atau justru terhenti di tengah jalan. Ya. Dan lanjut, ada data yang tidak rapi.
Ya, karena berkas mudah hilang atau tercecer karena tidak ada sistem penyimpanan terpisah. Karena biasanya kalau pengaduan-pengaduan gitu itu menggunakan kertas. Jadi kertas yang misalnya sudah banyak atau sudah tertumpuk itu bisa jadi hilang atau nggak rapi dan berceceran kemana-mana, lanjut tidak ditindaklanjuti oleh kelurahan tersebut. Makanya kita ngadain yang namanya ruang warga. Nah, lanjut di sini ada respon menjadi lambat. Ya, betul. Karena nanti respon akan menjadi lambat. Alur komunikasi itu sudah tertutup antara warga, petugas, dan pihak kelurahan. Lanjut, warga cenderung menjadi pasif. Tidak ada media resmi yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam melaporkan konflik ini. Nah, ini siapa saja sih yang bakalan terlibat dalam ruang warga ini? Pertama, betul ada warga. Warga di sini sebagai pengirim atau laporan pengaduan, memberikan bukti, informasi, dan lanjut ada ketua RT. Di sini ketua RT membantu validasi laporan dan menjadi penghubung warga kelurahan. Lanjut ada petugas kelurahan. Ia yang menerima dan memverifikasi laporan, menindaklanjuti, memperbarui status laporan. Lanjut ada Palurah. Ini Palurah mengawasi proses layanan, mengevaluasi laporan dan kinerja. Nah, di sini ada tim developernya juga untuk mendesain internet yaitu UX desainnya. Lanjut ada pengembangan database, engagement. Lanjut memastikan sistem berjalan stabil dan menangani error atau update. Nah, gimana sih lokasi penggunaan sistemnya? Pertama, perangkat pribadi warga. Dia bisa diakses di smartphone dengan koneksi internet, di laptop dengan koneksi internet, PC juga menggunakan internet. Nah, untuk wilayah kelurahan, warga bisa akses dari rumah, sekolah, tempat kerja, maupun alat publik. Lanjut, di sini ada kantor kelurahan. Petugas menggunakan layanan melalui komputer dan yang penting ada server hosting atau cloud. Di sini sistem dijalankan disimpan secara online di masyarakat, dapat diakses 24 jam. Kapan sih sistem ini bekerja? Ketersediaan secara teknis, sistem ini bekerja 24 jam. Berbeda dengan loket titik yang tutup pukul 15. Form digital selalu terbuka menerima aspirasi. Ya, kita dapat kecepatan respon notifikasi penerimaan dikirim ketika instan. Dan yang kedua, penyelesaian masalah tergantung kompleksitas. Namun, status update dikirimkan real time saat petugas mengklik selesai. Bagaimana sih sistemnya bekerja? Nah, ini ada secara teknis, proses akan terbagi menjadi dua, yaitu alur pengajuan dan alur penuntutan. Kedua alur ini berjalan di ekosistem Microsoft yang paling terintegrasi di mana SharePoint berfungsi sebagai lokasi untuk menempatkan database berupa SharePoint dan juga untuk menerima input berupa SharePoint. Alur pengajuannya adalah pertama, warga mengalami kendala atau ingin mengajukan keluhan. Nah, di sini warga mengajukan keluhan melalui aplikasi berbasis web ruang warga menggunakan Microsoft Form. Lanjut, ketika menerima terjadi saat keluhan disubmit, warga berjalan tanpa server fisik melakukan 3 job yang dijalankan secara otomatis atau power atau no. Pertama, mencatat keluhan di database SharePoint. Kedua, mengirim notifikasi nomor keluhan ke warga melalui email.
Dan yang ketiga, mengirim notifikasi kepada perangkat kelurahan melalui email juga. Nah, ini bagaimana sistem bekerja bagian alur penuntutan. Ketika masalah telah berhasil diselesaikan, perangkat desa mengupdate status keluhan ya berbentuk telepon list. Lanjut, ketika menerima trigger, saat petugas mengupdate status keluhan, sebuah proses otomatis berjalan dan melakukan satu job di Power Automate. Mengirim notifikasi kepada warga yang mengajukan keluhan melalui email. Baik, itu tersebut adalah representasi dari web ruang warga. Ya, web ini bisa diakses dengan akun Insia. Nah, untuk link PPT ini nanti saya sertakan. Lanjut, di sini ada link video, nanti saya sertakan juga. Nah, video ini dibuat dengan Google VO31, musiknya diambil dari Fisabai, dan suara naratornya dibuat dengan Eleven Word. Lanjut, yang terakhir, ilustrasinya dibuat dengan Canva dan Illustrator. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Ega Diani Putri, GM MMG, yang telah membimbing serta memberikan arah tadi. Semoga penjelasan yang saya paparkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.